Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali masih KUV Newsroom edisi Kamis 13 Februari 2025. Seperti biasa, sumber masih sudah kami siapkan untuk manifestasi rumah. Langsung saja KUV Newsroom selengkapnya bersama saya Lisa Ratnotania. Informasi pertama, sebanyak 61 advokat di Kepri diambil sumpah jabatannya oleh Pengadilan Tinggi Negeri. Puluhan advokat baru tersebut diharapkan dapat bekerja profesional dan selalu mematuhi kode etik advokat. Kepala Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau mengambil sumpah jabatan sebanyak 61 advokat Peradi DPC Batam di kantor Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada Kamis 13 Februari 2025. Humas Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Prianto mengatakan pengambilan sumpah advokat ini merupakan yang perdana untuk tahun 2025 sesuai pengajuan dari organisasi advokat. Pengambilan sumpah advokat ini tergantung permintaan setiap organisasi advokat. Para advokat yang baru diambil sumpah diminta untuk tidak melanggar dan memegang teguh dan kode etik advokat. Pengambilan sumpah yang dilakukan Pengadilan Tinggi Kepri atas permintaan organisasi advokat ini gratis karena hal ini merupakan bagian tugas dan pelayanan Pengadilan Tinggi. Kurang lebih lah gitu. Pak, ini setiap tahunnya ada berapa kali, Pak? Itu nggak tentu, karena itu yang mengajukan dari organisasi advokatnya. Ya. Jadi kita hanya penyumpah aja kan. Yang melantik mereka. Yang melantik mereka, yang membina yang memberikan materi, kode etik segala macam kan organisasi mereka masing-masing. Untuk tahun ini udah ada yang terjadwalkan lagi, Pak? Oh, belum tahu. Belum ada. Karena itu tergantung permohonan dari organisasi advokatnya. Ya. Tahun ini sudah berapa kali, Pak? Baru ini. Baru ini pertama, Pak. Sementara itu Ketua DPC Peradi Batam Mustari, 61 orang advokat yang diambil sumpah merupakan advokat yang berasal dari wilayah 7 kabupaten kota se-Kepulauan Riau. Para advokat tersebut sebelumnya sudah menempuh pendidikan advokat termasuk materi terkait kode etik advokat. Pesannya ya pertama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada seluruh peserta yang sudah disumpah dan semoga ke depan benar-benar menjaga kode etik kita sebagai advokat, kemudian menjaga harkat martabat dan sukses selalu lah. Itu. Apa ini Pak kode etik yang diutamakan di advokat sendiri? Yang jelas attitude kita ya, attitude dalam kita beracara, kemudian dalam cara keseharian itu penting. Setelah diambil sumpah, para advokat tersebut sudah dapat menjalankan profesi sebagai pengacara dan mengikuti persidangan di pengadilan. Lucy Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, Pemkab Bintan akan lanjutkan pembangunan gedung Central Fashion di Kecamatan Seri Kuala Lobang. Pembangunan gedung ini untuk mendukung pengembangan industri fashion pada pelaku industri kecil menengah. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atau DKUPP akan melanjutkan pembangunan gedung Central Fashion di Kecamatan Seri Kuala Lobang. Gedung yang telah dimulai pembangunannya sejak tahun 2024 lalu ini nantinya menjadi pusat layanan Central Fashion di wilayah Bintan Utara dan sekitarnya. Hal tersebut disampaikan Kepala DKUPP Kabupaten Bintan Asi Syukri belum lama ini. Ia menyebut dengan adanya gedung Central Fashion ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas produksi IKM Fashion serta menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Di tahun 2025 ini kita masih diberikan kepercayaan oleh pemerintah pusat, oleh Kementerian Industri untuk melanjutkan pembangunan Central Fashion, yaitu berbentuk gedung ruang produksi untuk pelaku-pelaku UKM kita. Tentunya Central Fashion ini dibangun dalam rangka untuk menghimpun potensi-potensi industri kecil menengah kita, pelaku-pelaku UKM kita di bidang fashion yang ada di wilayah Bintan Utara dan sekitarnya, untuk mereka lebih banyak untuk memproduksi bahkan produk-produknya lebih baik. Makanya kami bertekad untuk membina mereka sehingga mereka menghasilkan produk-produk bukan hanya di dalam negeri maupun sampai ke luar negeri. Asi Syukri menambahkan sejauh ini DKUPP Bintan terus melakukan pembinaan hingga membantu para pelaku IKM dalam mengembangkan usahanya.
Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Bulog Tanjung Pinang menghentikan sementara penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di pasaran mulai tanggal 7 Februari 2025. Penghentian ini sesuai instruksi dari pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional. Kepala Bulog Cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadihak pada Rabu 12 Februari 2025 mengungkapkan, pemerintah pusat melalui Bappenas RI resmi menghentikan sementara penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di pasaran mulai tanggal 7 Februari 2025. Dirinya menjelaskan sejauh ini di gudang Bulog Tanjung Pinang masih tersedia stok beras SPHP sebanyak 1.400 ton. Namun peruntukannya belum bisa disalurkan sementara untuk masyarakat sampai ada instruksi lebih lanjut dari Bappenas terkait peruntukannya. Arif membantah penghentian penyaluran beras SPHP tersebut bukan disebabkan oleh efisiensi anggaran, tetapi pemerintah menghentikan penyaluran beras medium itu dengan alasan agar Bulog fokus menyerap hasil panen raya petani hingga menghasilkan target 3 juta ton setara beras pada bulan April mendatang. Selain itu juga sebagai upaya menstabilkan harga gabah kering di tingkat petani. Itu kan ada keputusan dari pemerintah melalui Bappenas penyaluran beras SPHP untuk 2025 Januari dan Februari. Cuman terakhir di 6 Februari ada keputusan dari pemerintah, Bappenas memberikan surat bahwasannya penyaluran beras SPHP di stop dulu mulai 7 Februari. Itu berdasarkan atas dari pemerintah. Yang kedua, bantuan pangan beras yang 10 kilo alokasi Januari Februari ditunda penyalurannya itu. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang belum menerima petunjuk teknis atau juknis terkait sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen resmi mengganti istilah Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang Salbiah pada Rabu 12 Februari 2025 mengungkapkan, pihaknya belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait sistem ini. Dirinya menjelaskan biasanya petunjuk dan teknis atau juknis sistem PPDB sebelumnya, Disdik Tanjung Pinang telah menerima sekitar bulan Februari. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan PPDB di setiap sekolah. PPDB itu akan berlangsung sejak bulan Juni hingga Juli setiap tahunnya. Prosesnya dimulai dengan pendaftaran jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua, kemudian ada juga jalur zonasi. Kalau untuk Tanjung Pinang, sementara kami di Dinas Pendidikan harus belum terima juknis lagi, karena kalau untuk mengadakan itu kita harus berdasarkan juknis. Dan juknis sampai sekarang kami belum tanda. Jadi untuk bicara secara keseluruhan kami belum bisa lagi. Apakah sistemnya seperti dulu atau tidak gitu. Biasanya kita terima juknis itu bulan berapa Bu? Biasanya kita bulan Februari udah terima. Tapi sama sekarang kita belum. Jadi kan kita untuk bekerja kan harus juknis hitam di atas putih. Walaupun ada kabarnya kan tidak menentu. Kita harus tetap harus menerima juknis, baru kita laksanakan sesuai dengan juknis supaya tidak salah gitu. Diketahui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi mengganti istilah penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Perubahan ini diumumkan pada Januari 2025 sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem penerimaan siswa di Indonesia. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Warga binaan yang berada di Lapas Tanjung Pinang didominasi terpidana kasus asusila. Saat ini jumlah penghuni lapas tersebut melebihi kapasitas hunian yang tersedia atau over kapasitas. Saat ini jumlah warga binaan yang menghuni lapas kelas 2A Tanjung Pinang sebanyak 570 orang.
Dengan kondisi ini, penghuni lapas tersebut dinilai melebihi kapasitas hunian yang tersedia atau over kapasitas, di mana daya tampung lapas hanya 354 orang. Hal tersebut disampaikan Kepala Lapas Kelas 2A Tanjung Pinang Untung Cahyo Sidarto belum lama ini. Untung mengatakan dari total jumlah warga binaan di lapas tersebut, sekitar 40% merupakan warga binaan dalam kasus asusila. Warga binaan 570, kita punya kapasitas 354. Masih bisa tertampung dan kita hunian cukup memadai ya. Dan para warga binaan juga bisa beraktivitas dengan lokasi yang cukup luas, masih bisa beraktivitas dengan baik. Pak, untuk kasus yang mendominasi Pak, kira-kira dari apa itu Pak? Di sini yang mendominasi kasus asusila sekitar 40%. Nanti susul kasus narkoba. Untung menambahkan meski lapas alami over kapasitas, sejauh ini kondisi di lapas tersebut tetap aman dan kondusif. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Informasi lain, layanan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG di Tanjung Pinang sudah dimulai. Bagi warga yang berulang tahun bulan Januari 2025 masih bisa mendaftar program PKG ini hingga Maret 2025. Program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG untuk yang berulang tahun di Tanjung Pinang telah dimulai sejak 10 Februari 2025. Hingga 4 hari pelaksanaan program ini, beberapa warga telah memanfaatkan program tersebut. Salah satunya di Puskesmas Batu 10 Tanjung Pinang. Penanggung jawab program PKG Puskesmas Batu 10, Rinaldi Ardiansyah Siregar mengatakan, hingga hari keempat sudah ada 18 warga yang memanfaatkan program PKG tersebut. Ia menyebutkan bagi warga yang berulang tahun pada bulan Januari 2025 masih bisa mendaftar PKG hingga Maret 2025. Layanan PKG ulang tahun ini diperuntukkan bagi anak usia 6 tahun ke bawah dan dewasa mulai dari usia 18 tahun ke atas. Sampai dari tanggal 10 sampai tanggal 13 hari ini atau 4 hari berjalan, itu kunjungan kita sudah sampai kurang lebih 18 peserta yang sudah kita layani. Itu rata-rata terdiri dari usia dewasa sama usia lansia. Terus antusias masyarakat juga sepertinya banyak yang bertanya ketika berobat gitu kan untuk kunjungan sehat ini sendiri. Sementara itu di Puskesmas Mekarbaru Tanjung Pinang hingga hari keempat belum ada warga yang mendaftar PKG tersebut. Kepala Puskesmas Mekarbaru Fitria Kemalasari mengimbau agar warga khususnya yang berulang tahun dapat memanfaatkan program tersebut. Setelah pelaksanaan kick-off tanggal 10 kemarin, belum ada masyarakat yang berulang tahun yang khusus datang ke Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan PKG. Sejauh ini Bu ya? Iya, sejauh ini. Program ini sangat baik sekali Pak, karena ini adalah salah satu program di mana itu kita bisa mencegah mengetahui lebih awal untuk penyakit-penyakit yang bisa kita hindari, apakah itu komplikasinya atau mungkin efek-efek jangka panjang dari penyakit tersebut. Semakin cepat kita screening, semakin cepat kita mengetahuinya, kita bisa segera menindaklanjutinya. Yang sakit jangan sampai menjadi parah sakitnya, yang belum sakit jangan sampai sakit. Itu tujuan dari program ini. Diketahui program PKG ulang tahun ini merupakan salah satu program unggulan dari pemerintah pusat. Redaksi VNews dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNews Click untuk berita menarik lainnya.